Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa sih yang menjadi pembahasan dalam materi dasar-dasar manajemen. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Anggun Suktiaja Sastri dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Seperti yang kita ketahui, manajemen adalah proses pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan SDM sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Manajemen juga sangat diperlukan dalam kebutuhan pribadi maupun bisnis. Manajemen bisa membuat bisnis menjadi lebih berkembang karena dijalankan secara struktural dan prosedural. Nah, di dalam materi dasar-dasar manajemen ini, yang paling pertama kita akan membahas tentang konsep organisasi. Organisasi ini berasal dari kata organon yang berarti alat, yang berasal dari bahasa Yunani. Organisasi ini biasanya digunakan sebagai tempat atau wadah di mana orang-orang berkumpul dan bekerja sama secara rasional dan sistematis. Adapun unsur-unsur organisasi seperti orang-orang, lingkungan, peralatan, kerjasama, dan tujuan bersama. Selain dari unsur-unsur organisasi tadi, organisasi juga memiliki ciri-ciri secara umum dan modern. Nah, ciri-ciri organisasi secara umum yang dimaksud adalah mempunyai keterikatan format dan tata tertib yang mesti kita taati, dan mempunyai pendelegasian koordinasi dan wewenang tugas-tugas. Sedangkan ciri-ciri organisasi secara modern yaitu cenderung spesialisasi, adanya asas-asas organisasi, dan pengelolaan data semakin cepat. Selanjutnya, adapun prinsip-prinsip manajemen. Yang pertama, perencanaan atau planning. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Yang ketiga, penganggaran. Yang keempat, menggerakkan. Yang kelima, pengawasan atau controlling. Dan yang keenam, penilaian atau evaluating. Dasar-dasar manajemen juga membahas tentang manajemen sumber daya manusia atau biasa disebut dengan MSDM. MSDM adalah bagian integral dari setiap organisasi, bidang yang berkaitan dengan pengelolaan termasuk perencanaan, perekrutan, pengembangan, dan pengelolaan about MSDM itu sendiri. Adapun tujuan MSDM secara keseluruhan yaitu untuk memastikan bahwa organisasi mampu mencapai keberhasilan melalui manusia. MSDM juga memiliki tujuan khusus yaitu meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang melekat pada manusia, kontribusi, kemampuan, dan kecakapan manusia, serta mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi prosedur perekrutan dan seleksi yang teliti. Manajemen sumber daya manusia juga memiliki tantangan seperti perubahan dalam lingkungan bisnis, perubahan demografis dalam tenaga kerja, otomatisasi dan teknologi, serta persaingan global. Yang ketiga, dasar-dasar manajemen juga membahas tentang manajemen strategis. Manajemen strategis adalah proses atau rangkaian aktivitas pengambilan keputusan yang sifatnya mendasar dan menyeluruh, disertai dengan penetapan cara pelaksanaannya yang dibuat oleh pimpinan organisasi. Adapun tujuan dari manajemen strategis yaitu memberikan arah dan mencapai tujuan, menjaga kepentingan berbagai pihak, mengantisipasi semua perubahan secara merata, dan berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi. Selain dari tujuan, manajemen strategis juga memiliki manfaat baik dari sisi finansial maupun non-finansial. Di antaranya, manajemen strategis dapat menghasilkan keputusan terbaik bagi organisasi, dan manajemen strategis yang baik akan mencegah berbagai masalah yang berasal dari dalam maupun dari luar. Selanjutnya ada 3 kegiatan utama dalam evaluasi strategis, diantaranya yang pertama, mengkaji ulang berbagai faktor internal dan eksternal yang menjadi landasan perumusan strategis yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, mengukur kinerja saat ini. Dan yang ketiga, melakukan upaya perbaikan terhadap kinerja sebelumnya demi keberhasilan di masa depan. Nah, yang keempat, dasar-dasar manajemen juga membahas tentang manajemen taktis dan pengambilan keputusan. Manajemen taktis adalah proses pengambilan keputusan yang berfokus pada tindakan operasional untuk mencapai tujuan jangka pendek dalam suatu organisasi.
Manajemen taktis juga melibatkan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian tindakan operasional yang spesifik. Adapun proses pengambilan keputusan yaitu yang pertama kita harus mengidentifikasi masalah, menentukan masalah dan tantangan yang harus dipecahkan. Yang kedua, pengumpulan informasi, mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk masalah tersebut. Yang ketiga, analisis informasi, menganalisis data dan informasi untuk memahami akar permasalahan. Dan yang keempat, evaluasi alternatif, menilai setiap alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Adapun faktor-faktor dalam mempengaruhi manajemen taktis yaitu informasi yang tersedia, lingkungan bisnis, dan nilai-nilai organisasi. Manajemen taktis adalah kunci untuk mengelola organisasi-organisasi secara efektif dan mencapai tujuan. Adapun alat dan teknik manajemen taktis diantaranya yang pertama, analisis SWOT. Seperti yang kita ketahui, analisis SWOT adalah strength atau yang berarti kekuatan, weakness yang berarti kelemahan, opportunities yang berarti peluang, dan threats yang berarti ancaman. Yang kedua ada analisis cost benefit atau proses analisis estimasi keuntungan yang akan didapatkan dalam pengambilan biaya dan manfaat dalam suatu proyek. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja yang ingin saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.